Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Devi Irawan. Hai, kembali lagi. Oke, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas soal KB alami. Gimana tipsnya supaya KB alami itu berhasil dan nggak terjadi kebobolan. Secara kayaknya banyak banget sih dari teman-teman semua yang ngelakuin KB alami itu banyak yang kebobolan, rata-rata gitu. Oke, langsung aja. Jadi macam-macam KB itu ada banyak banget, mulai dari suntik, terus pil, implan, IUD atau spiral, habis itu KB alami menggunakan kondom, habis itu metode kalender, coitus interruptus. Jadi di sini aku mau ngebahas detailnya yang coitus interruptus. Jadi apa sih coitus interruptus itu? Jadi coitus interruptus itu kita melakukan hubungan suami istri tapi spermanya itu dikeluarkan di luar rahim. Jadi sperma nggak masuk ke dalam vagina. Jadi misalkan waktu ereksi gitu kan, kita melakukan hubungan suami istri, waktu sperma keluar itu penisnya dijabut, dikeluarin di luar vagina begitu. Nah, keuntungannya apa aja KB alami ini? Terus keuntungannya apa aja, habis itu efek sampingnya apa aja. Jadi aku mau ngebahas sedikit soal KB alami dan tipsnya supaya KB alami itu berhasil. Secara aku selama ini aku sendiri dari anak pertama sampai punya anak kedua ini aku pakai metode KB alami coitus interruptus dan alhamdulillah nggak kebobolan, jangan sampai jangan sampai. Jadi anak aku yang pertama itu umur 5 tahun. Setelah aku melahirkan anak pertama aku nggak pernah pakai KB apapun, jadi aku sama suami memutuskan untuk KB alami aja. Terus habis itu berhasil selama 4 tahun. Terus aku udah pengen punya anak lagi, jadi aku sama suami memutuskan untuk program hamil lagi dan alhamdulillah jarak 2 bulan itu udah bisa hamil lagi. Terus anak kedua sekarang udah umur 1 tahun lebih dan aku sama suami juga memutuskan untuk pakai KB alami. Jadi KB alami itu apa? Jadi KB alami itu kalian biasanya orang-orang nyebutnya KB alami gitu ya, KB alami pakai kondom gitu. Kondom ini sih masih termasuk alat kontrasepsi tapi juga alami sih ya menurut aku. Maksudnya dia nggak merusak hormon, nggak mengacak-ngacak hormon di dalam tubuh kita. Kalau misalkan suntik, pil itu kan bisa merubah hormon. Jadi misalkan takut yang jerawatan, yang nggak cocok mensnya nggak teratur, ada yang mens terus kalau misalkan suntik atau pil gitu. Terus habis itu ada yang takut tambah gemuk. Terus kalau misalkan IUD atau spiral, kalau misalkan yang waktu men tuh disminor atau delepen bahasa Jawanya itu tambah sakit kalau pakai spiral. Kalau yang mennya banyak tambah banyak. Terus habis itu takut pindah posisi IUD-nya dan lain sebagainya. Jadi emang sih pakai kondom ini juga aman, tapi kayaknya kalau pakai kondom ini tuh gimana ya, rasanya kurang kurang enak aja gitu. Jadi dia tuh lama-lama bisa buat gesekan antara penis dan vagina itu kering, terus akhirnya sakit. Itu biasanya yang dikeluhkan sih itu. Jadi yang benar-benar aman dan benar-benar nyaman menurut aku KB alami itu ya coitus interruptus itu tadi. Kalau KB kalender, jadi itu kita bisa menghitung masa subur. Jadi kita lihat tanggalan gitu kan. Tapi itu tuh nggak akuratnya, belum tentu ini tanggal ini kita nggak masa subur gitu ya. Tahu-tahu kita melakukan hubungan seksual, udah sperma dimasukin di dalam, habis itu kebobolan. Padahal itu masa subur, kita nggak tahu. Itu susahnya pakai KB alami yang metode kalender. Menurut aku yang benar-benar gampang tuh ya itu cuma coitus interruptus itu tadi. Jadi tipsnya apa sih biar coitus interruptus KB alami itu bisa berhasil? Jadi tipsnya itu KB alami yang pakai metode coitus interruptus tuh bukan dari pihak wanitanya. Jadi kita benar-benar harus kooperatif. Kuncinya itu kooperatif antara suami dan istri. Jadi ditanya dulu sama pak suaminya, pak suami itu
kalau misalkan aku KB alami terus pakai metode yang coitus interruptus, mau nggak? Soalnya kebanyakan suami itu tuh banyak yang nggak mau, soalnya ngeluh nggak enak gitu kalau sperma dikeluarin di luar, rasanya beda gini-gini. Kalau misalkan suami nggak setuju, ya udah kita pilih metode lainnya, karena memilih KB itu sebenarnya bukan gimana ya, bukan kita sendiri yang nentuin, tapi emang milih KB tuh harus, kalau menurut aku tuh harus rundingan, bener-bener rundingan antara suami sama istri. Jadi aku pakai KB ini boleh nggak, pakai KB itu boleh nggak, biar semuanya nyaman gitu. Jadi kalau aku pribadi sama suami emang nggak dibolehin KB, jadi dia juga mau kooperatif. Kita udah bertahun-tahun pakai metode coitus interruptus dan alhamdulillahnya tuh nggak pernah kebobolan. Jangan sampai kebobolan, 2 anak aja cukup. Nah jadi itu tadi kuncinya KB alami itu, benar-benar harus kooperatif antara suami dan istri. Kalau misalkan istri oke, aku mau coitus interruptus, suaminya aku nggak mau, nggak enak, dia itu nggak bakalan bisa gitu loh. Kalau kalian mau KB alami terus di tengah misalkan lagi melakukan hubungan seksual gitu ya, karena KB alami itu yang bisa mengontrol itu dari pihak suami. Kalau misalkan sperma mau keluar, ya buru-buru gitu dicabut penisnya, dikeluarin di luar vagina. Kalau nggak bisa ngontrol suaminya, terus si istri kan juga nggak bisa ngontrol. Kebanyakan istri ya udah sih pasrah aja ya pas enak-enaknya gitu. Habis itu yang bisa ngontrol emang suami. Jadi udah kerasa nih spermanya udah mau keluar, ya buru-buru ditarik gitu, dikeluarin di luar vagina gitu. Itu tipsnya supaya KB alami itu berhasil. Tapi kalau misalkan nggak bisa ngontrol suaminya, ya udah jangan pakai KB alami, itu nanti udah bener-bener kebobolan. Soalnya kalau misalkan nggak bisa ngontrol suaminya waktu melakukan hubungan seksual, lagi enak-enaknya sperma mau keluar, habis itu dikeluarin di dalam, udah deh habis itu pas lagi masa subur juga udah kebobolan akhirnya gitu guys. Jadi kunci dari KB alami itu harus kooperatif antara suami dan istri. Menurut aku KB yang paling enak tuh juga cuma coitus interruptus itu aja, pakai kondom ini nggak enak, nggak enaknya pokoknya nggak enak aja gitu, kayak ada yang ngerasa gimana ya, kalau lama-kelama pas masa kering gitu bisa ngerasa sakit gesekan antara penis dan vagina, karena ada ini tadi kondomnya ini kan terbuat dari karet gitu. Kalau pelumasnya udah habis otomatis dia bakalan kering dan bakalan melukai. Terus kalau pakai KB kalender itu juga banyak nggak akuratnya, maksudnya ya kebanyakan banyak juga yang berhasil, cuma kalau di aku nggak bisa seakurat coitus interruptus. Tapi ya semua KB sih memang ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau KB alami yang coitus interruptus emang nggak ada efek samping apa-apa, nggak merubah hormon, nggak merubah tubuh kita, nggak merubah apapun. Tapi ya itu tadi, kenapa banyak yang gagal kalau pakai KB alami, soalnya pihak suaminya itu nggak bisa kontrol. Jadi keberhasilan KB alami kalau misalkan pakai yang metode sperma dikeluarin di luar itu tergantung sama pak suami. Sekali lagi itu, jadi mau KB apapun itu, yang penting kalian diskusikan bersama suami, bersama istri, supaya semuanya nyaman. Habis itu nggak gimana ya, nggak ada kamu KB ini sekarang jadi gendut, kamu KB ini rasanya nggak enak, ada benangnya gini kamu KB ini jadi jerawatan gini kan. Jadi kayak kita pihak wanita juga mau disalahin gitu. Kita KB kan juga karena program bersama, jadi menentukan KB itu benar-benar tugas suami sama istri, apa nyamannya, enaknya gimana gitu. Jadi sekian penjelasan aku dan sharing aku soal KB alami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi mau ngerencanain
rencanain buat mencoba KB alami. Jadi ditanya dulu pak suaminya, bisa nggak kooperatif, bisa nggak spermanya dikeluarin di luar, enak nggak, nyaman nggak. Kalau nyaman, suaminya mau, oke-oke aja dan kooperatif, oke, insya Allah juga bakalan bisa bertahan bertahun-tahun kayak aku gitu. Tergantung, semuanya tergantung ke pasangan kita masing-masing. Jadi KB apapun itu yang penting aman dan nyaman buat kita dan suami. Oke, sekian penjelasan aku soal KB alami, coitus interruptus. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau penjelasan aku yang salah atau kurang dimengerti. Bisa next vlog selanjutnya kita bahas apa lagi, bisa komen aja di bawah. Oke. Thank you, semoga bermanfaat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.